Baik, perkenalkan, nama saya Magdalena Yosefin Saputra, NPM 1918055. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari partograf dan juga prosedur untuk pengisian partograf, guna memenuhi tugas KILAB 5. Baik, untuk partograf sendiri, partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala 1 persalinan dan juga informasi untuk membuat keputusan klinik. Tujuan utama dari penggunaan partograf yaitu mencatat hasil observasi dan juga kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam, mendeteksi apakah pada proses persalinannya berjalan secara normal atau tidak, sehingga dapat dideteksi secara dini kemungkinan terjadinya partus lama. Lalu setelah itu data pelengkap yang terkait dengan pemantauan kondisi ibu, kondisi bayi, grafik, kemajuan proses persalinan, bahan dan medikamentosa yang diberikan, pemeriksaan laboratorium, pembuatan keputusan klinik, dan asuhan ataupun tindakan yang diberikan, di mana semua itu dicatatkan secara rinci dan lengkap pada status atau rekam medis ibu bersalin dan bayi yang baru lahir. Penggunaan partograf ini merupakan suatu indikasi untuk semua ibu dalam fase aktif kala 1 persalinan sebagai elemen penting dalam persalinan. Setelah ini, saya akan melakukan prosedur untuk pengisian partograf. Baik, untuk pengisian partograf, saya akan mengisi sesuai dengan skenario yang ada. Baik, di skenario untuk pengisian partograf pertama yaitu mengisi identitas ibu. Di sini pada skenario didapati Ibu Parti G1 P0 A0 umur 27 tahun, datang ke rumah sakit diantar oleh suaminya dan keluarga lainnya untuk mendapatkan asuhan persalinan normal. Lalu untuk rumah sakitnya sendiri berada di Jalan Bumi Manti, Kampung Baru, Pedaton. Ibu Parti datang ke rumah sakit pada tanggal 9 Juni 2014 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibu Parti menjelaskan kepada dokter bahwa sudah merasakan mules sejak jam 1 malam. Alamatnya Ibu Parti ada di Bandar Lampung. Lalu setelah itu di skenario dikatakan bahwa dokternya melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara seksama dan menyimpulkan bahwa kehamilannya cukup bulan. Presentasi belakang kepala, presentasi kepala dengan penurunan 4/5, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit, dengan setiap kontraksi berlangsung selama 16 detik, dan denyut jantung janinnya 127 kali per menit. Untuk pembukaan serviks 3 cm, tidak ada penyusupan dan selaput ketuban utuh, tekanan darah 120/80 mm Hg, dengan nadi 82 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Lalu untuk Ibu Parti buang air kecil kurang lebih 220 ml sebelum dilakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan urin tidak terdeteksi adanya protein dan juga aseton. Berdasarkan data, pada pukul 9, dokter membuat diagnosis primigravida, hamil cukup bulan, infartu dalam fase laten, bayi tunggal hidup dengan DJJ normal, pembukaan serviks 3 cm, 3 kontraksi dalam 10 menit, dengan lama kontraksi kurang dari 20 detik. Dr. Atika juga mengedukasi Ibu Parti untuk mempersiapkan persalinan dengan hati yang nyaman dan tentram, serta menganjurkan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah sakit bersalin, dan mengonsumsi cukup cairan. Dr. Atika menuliskan tanggal, waktu, semua temuan dan asuhan yang diberikan pada catatan kemajuan persalinan. Dr. Atika melanjutkan pemantauan DJJ, nadi, dan kontraksi uterus ibu setiap jam, DJJ nadi dan kontraksi uterus baik, lalu diukur jumlah urin ibu setiap dia berkemih, dan semua hasil temuannya dicatat. Lalu untuk pemeriksaan kedua dilakukan pada pukul 13. Ibu Parti menuturkan bahwa mulusnya semakin kuat, dan dokter melakukan pemeriksaan abdomen dan periksa dalam yang kedua. Lalu didapati kontraksi sebanyak 4 kali dalam 10 menit. Untuk semua ini kita dapat isi ke dalam partograf 4 kali dalam 10 menit dan berlangsung selama 30 detik. Untuk denyut jantung janinnya 134 kali dalam waktu 1 menit.
Penurunan kepala 3/5, untuk penurunan kepala ditandai dengan O, dapat kita tandai dengan O. Lalu untuk pembukaan serviks 5 cm dapat kita tandai dengan X. Tidak ada penyusupan kepala. Lalu untuk selaput ketubannya masih utuh, dapat kita tulis U. Tekanan darah 120/70 mm Hg. Untuk tekanan darah dapat kita beri garis. Setelah itu nadinya 84 kali dalam waktu 1 menit. Dengan suhu 37 derajat Celcius. Dan berkemi sebanyak 120 cc. Lalu pada pukul 13 tadi, Ibu Parti sudah memasuki dalam fase aktif, karena itu semuanya dicatat ke dalam partograf. Setelah itu, dokter memeriksa setiap 30 menit, dan untuk penilaian DJJ, kontraksi uterus, dan juga nadi ibunya, lalu suhunya setiap 2 jam. Baik, untuk 13.30, didapati DJJ-nya 140 kali dalam waktu 1 menit, lalu kontraksinya 4 kali dalam 10 detik selama 35 detik, untuk nadinya 80 kali dalam 1 menit. Lalu pada pukul 14, untuk DJJ-nya 146 kali, lalu untuk kontraksi 4 kali dalam 10 detik selama 45 detik, lalu untuk nadinya 84 kali dalam 1 menit. Lalu pada 14.30, DJJ-nya 142 kali dalam 1 menit. Untuk kontraksinya 4 kali dalam 10 detik selama 45 detik. Untuk nadinya 88 kali dalam 1 menit. Pada pukul 15, DJJ-nya 140 kali per menit. Untuk kontraksinya 40 kali dalam 10 detik selama 45 detik. Untuk nadinya 88 kali per menit. Dengan suhu 36,8 derajat Celcius. Dengan urin 120. Lalu pada 15.30 untuk DJJ-nya 148 kali per menit dengan kontraksi 4 kali dalam 10 detik selama 45 detik dengan nadi 86 kali dalam waktu 1 menit. Lalu pada pukul 16, DJJ-nya 144 kali per menit, kontraksinya 5 kali dalam 10 detik selama 45 detik. Lalu untuk tekanan darahnya, lalu untuk nadinya 88 kali dalam waktu 1 menit. Lalu pada pukul 16.30, DJJ-nya 144 kali. Lalu kontraksinya 5 kali dalam waktu 10 detik selama 45 detik. Lalu untuk nadinya 90 kali dalam waktu 1 menit. Dengan urin 100. Lalu pada pukul 17 atau jam 5, dokternya melakukan pemeriksaan kembali dan memeriksa periksa dalam. Hasilnya yaitu untuk DJJ 140, untuk kontraksi 5 kali dalam 10 detik selama 45 detik,
Untuk nadinya 90 kali. Untuk penurunan kepala yaitu 1/5. Turunan kepala kita tandai dengan O. Lalu untuk pembukaan serviks 10 cm kita tandai dengan silang. Tidak ada penyusupan kepala janin. Lalu untuk selaput ketuban pecah sebelum pemeriksaan dan cairannya jernih, kita tandai dengan J. Untuk tekanan darah 120/80, 120/80, lalu kita buat garis. Untuk nadinya 88 kali dengan suhu 37 derajat. Lalu Dr. Atika segera mempersiapkan proses persalinan dan meminta suami untuk mendampingi segera proses persalinan Ibu Parti. Pada pukul 17.10 lahir. Telah lahir secara spontan pukul 17.10 seorang bayi laki-laki dengan berat badan 3.100 gram dan panjang badan 50 cm. Lalu bayinya ini menangis spontan, lalu dilakukan penata laksanaan aktif skala 3 dengan pemberian oksitosin 10 IU intramuskular kurang dari 1 menit setelah bayi lahir. Tidak dilakukan epiostomi dan juga tidak terjadi laserasi, perkiraan kehilangan darah kurang lebih 150 mili. Segera setelah lahir bayi dilakukan IMD ke Ibu Parti. Baik, untuk kala satunya sudah selesai. Dari yang tadi kita dapati, kita dapat menyatukan titik-titiknya pada seperti DJJ-nya. Juga nadinya. Lalu setelah untuk kala satunya selesai, kita dapat mencatat kembali untuk catatan persalinan. Pada ini kita tanggal 9 Juni 2014. Lalu di sini pada skenario namanya Dr. Atika. Tempat persalinannya di Rumah Sakit Bersalin. Lalu untuk alamat tempat persalinannya di Kampung Baru. Tidak ada rujukan. Tidak ada rujukan. Lalu pada saat kala 1 melewati garis waspada, tidak ada masalah lain. Untuk kala 2 tidak dilakukan epiostomi. Untuk pendamping pada saat persalinannya itu ada suami dan juga keluarga. Lalu untuk gawat janinnya tidak ada, distosia bahu tidak ada masalah lain. Untuk kala 3, lama kala 3 yaitu 5 menit, diberikan oksitosin, iya, kurang dari 1 menit sesudah persalinan, tidak ada pemberian ulang oksitosin, ada peregangan tali pusat yang terkendali. Lalu untuk tidak masalah fundus uteri, ya, plasenta lahir lengkap, intak, iya. Lalu tidak ada laserasi, lalu tidak ada tindakan untuk atoni uteri. Untuk jumlah pendarahan disebutkan bahwa kurang lebih 150 mili, tidak ada masalah lain. Untuk bayi baru lahirnya tadi beratnya 3.100 gram dengan panjang 50 cm, jenis kelamin laki-laki, penilaiannya baik, bayi lahir normal, pada skenario dikatakan
Lalu untuk pemberian ASI, iya sesegera mungkin, tidak ada masalah lain. Lalu untuk pemantauan persalinan kala 4. Pada pemantauan persalinan kala 4, itu dimulai pada pukul 17.30. Tekanan darahnya yaitu 120/80 dengan nadi 78 kali dalam waktu 1 menit. Tinggi fundus uterinya 3 jari di bawah pusat. Lalu untuk tonus uterinya baik, yaitu keras. Untuk kandung kemihnya kosong. Untuk pendarahannya masih dalam batas normal. Lalu yang kedua, pada pukul 17.45, tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, tinggi fundus uterinya 3 jari di bawah pusat, lalu kontraksi uterusnya baik, keras, kandung kemihnya kosong. Untuk perdarahan masih dalam batas normal. Lalu pada pukul 18, tekanan darahnya 120/70, nadinya 80 kali. Lalu untuk kandung kemihnya, lalu untuk tinggi fundus uterinya 3 jari di bawah pusat. Kontraksi uterinya keras, kandung kemihnya kosong, perdarahannya masih dalam batas normal. Lalu pada pukul 18.15, tekanan darahnya 120/70, nadinya 76 kali dalam 1 menit. Lalu untuk tinggi fundus uterinya 3 jari di bawah pusat. Untuk kontraksi uterinya keras, kandung kemihnya kosong, perdarahannya masih dalam batas normal. Lalu untuk pemantauan persalinan kala 4 untuk di jam yang kedua, dia dilakukan setiap 30 menit, beda seperti yang jam pertama dilakukan selama setiap 15 menit, untuk yang kedua setiap 30 menit. Pada pukul 18.45, tekanan darah 110/70 dengan nadi 80 kali per menit. Untuk tinggi fundus uterinya 2 jari di bawah pusat. Untuk tonus uterinya keras. Lalu kandung kemihnya berkemih 300 cc dengan ada sedikit perdarahan per vaginam. Lalu pada 19.15, tekanan darah 110/70 dengan nadi 80 kali dalam 1 menit. Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Lalu kontraksi uterus yang baik, dia keras. Kandung kemihnya kosong. Dan ada sedikit perdarahan per vaginam. Lalu pada masalah kala 4 tidak ada. Sekian untuk penjelasan mengenai fungsi partograf dan juga pengisian dari partograf. Mungkin saya akan memperlihatkan lebih dekat lagi untuk partografnya. Baik, dapat dilihat dengan jelas. Dan juga ini untuk catatan persalinan pada bagian belakang partografnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.